Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil jalali wasari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasirin mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Kali ini kita akan ngobrol, mungkin ini agak panjang obrolan ini, tentang tanggapan terhadap kebijakan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi mengenai KB dikaitkan dengan bantuan sosial, dengan kepentingan-kepentingan pemerintahan. Ini heboh ya. Lebih tajam lagi, lebih hebohnya itu adalah tentang vasektomi. Begitu ragam dan lain sebagainya, kadang-kadang orang melihat sekintas saja. Nah, Aki ingin ngobrol rada panjang karena pertanyaan itu dari luar Jawa, dari mana-mana, keluar Instagram dan lain sebagainya. Ya, Aki sebagai orang yang sekarang mendapat pensiun, mendapat gaji dari pemerintah, dan itu adalah dari KB, tentu harus angkat bicara tentang bagaimana sebetulnya vasektomi menurut pengalaman Aki. Ya, silakan, semua juga boleh berpendapat. Boleh haram, boleh halal, boleh segala macam, pro kontra itu hal biasa di dunia itu ya. Jangan terlalu kaget. Kan kalau Kang Deddy mah orang nyaci, orang maki, orang ngancam, biar aja. Itu kan bagian daripada demokrasi kan gitu. Nah, ini cerita vasektomi itu begini. Kita ketahui bahwa KB ini diinspirasi oleh Kongres Wanita Indonesia tahun 1956. Waktu itu kan masih Orde Lama katanya. 1956 yang mengatakan bahwa perempuan ingin meningkatkan hak emansipasinya untuk berkiprah dalam pembangunan negara. Oleh karena itu salah satu hambatannya adalah seringnya hamil. Bukan hambatan, itu takdir dari Allah, tapi menurut kacamata realita pembangunan. Jadi kalau tiap tahun melahirkan, maka dia tidak ada kesempatan untuk berkiprah di negara. Bahkan jangankan di negara, untuk membantu keluarga pun ini agak berat. Nah, saat itu disampaikan kepada pemerintah Presiden Soekarno, ternyata Pak Karno itu tidak mempedulikan dulu soal KB, ya. Karena jangankan KB, pemerintahan pun saat itu masih dalam keadaan gonjang-ganjing ya, masih keadaan gonjang-ganjing. Nah, tapi membolehkan KB itu dilaksanakan, hanya tidak diprogramkan. Ya gitu, jadi beda. Boleh ada KB tapi tidak diprogramkan. Akhirnya keluarlah pembentukan PKBI tahun 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, sebagai bagian dari IPPF, International Family Planning Parenthood. Itu adalah badan KB dunia saat itu yang disponsori oleh Margaret Sanger. Gitu ya. Jadi jangan kaget kalau ada KB dari mulai tahun 57. Karena klinik-klinik PKBI dan pemerintah secara medis sudah jauh mengetahui ilmu perKB-an ini ya. Mungkin dari sejak zaman dulu ya, mulai adanya modernisasi di bidang medis. Nah, Aki yang tahu 1980-an, lupa Aki itu tahunnya tahun berapa. Kan pada saat itu setiap tahun ada penghargaan terhadap akseptor lestari. Akseptor lestari itu adalah akseptor yang terus-menerus menggunakan kontrasepsi 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Begitu. Nah, akseptor lestari dipilih
yang 15 tahun yang diberi penghargaan itu, yang anaknya sedikit, yang kawinnya sudah dewasa dan lain sebagainya, ada persyaratan-persyaratan. Tapi Aseptor Lestari walaupun tidak ke istana semuanya dibagi penghargaan itu. Hanya yang kalau ke istana atau ke Jakarta itu dipilih yang lebih teladan. Nah, pada tahun berapa salah satu pendamping dari provinsi itu adalah Kasih Penmot, walaupun tidak ikut terus di situ di acara Aseptor Lestari setelah pembukaan. Akima seluruh Penmot yaitu pertemuan lagi di mana di puncak. Kan lucu karena di puncak pada penutupan karena masih diberi jatah pulang pakai pesawat. Aki ke sana dulu, kemana, ke bandara dulu, ke Soekarno Hatta. Padahal kan kalau pulang ke Bandung, kalau dari puncak kan tinggal lebih cepat ke Bandung daripada ke sana. Hanya karena ingin naik pesawat 15 menit. Itulah pengalaman. Nah, pada saat kalau tidak salah ya tempatnya di Sasono Langan Budoyo Taman Mini Indonesia, Pak Haryono melaporkan, kan laporan dari Kepala BKKBN tentang Aseptor Lestari. Salah satu laporannya adalah menjelaskan gitu kan gaya-gaya Pak Haryono itu, menjelaskan peserta KB Lestari yang dari daerah-daerah. Salah satu yang dilaporkan adalah satu keluarga dari Majalengka. Dari Majalengka, ya, perwakilan dari Jawa Barat. Dilaporkan bahwa dia itu namanya Eman, kalau tidak salah. Bukan Eman yang sekarang jadi bupati. Kan sekarang nama bupati Majalengka itu Eman. Nah, Eman dulu, nggak tahu sekarang masih hidup atau tidak. Pak Eman ini anaknya hanya dua. Tapi pada saat itu istrinya divonis untuk tidak bisa lagi melahirkan karena berbahaya. Nah, karena berbahaya maka harus KB. Nah, pada saat KB istrinya tidak bisa ber-KB karena penyakit. Ya artinya lah kontraindikasi namanya itu. Kontraindikasi itu adalah orang yang tidak boleh memakai alat kontrasepsi. Tentu saja berbeda-beda. IUD ini kontraindikasinya belajar, yang itu pil ini yang tidak boleh kontraindikasinya spiral dan gini. Salah satunya si ibu ini, Ibu Eman inilah katakannya, tidak tahu namanya, itu susah memakai kontrasepsi. Nya disarankan untuk suaminya Pak Eman untuk memakai alat kontrasepsi atau KB dengan alat kontrasepsi lain, yaitu KB pria. Karena Pak Eman ini sayang terhadap kesehatan keluarga, keselamatan istri dan lain sebagainya, maka Pak Eman lah yang bervasektomi. Vasektominya juga tidak sembarono di mana itu harus ke rumah sakit besar. Ya, ke rumah sakit besar. Akhirnya katanya beliau itu karena belum ada program dari pemerintah secara gratis, apalagi Pak Eman itu harus bayar dan menjual padi sebanyak 6 kuintal. Coba sekarang, kalau sekarang 1 kuintal itu 700 sampai 800 ribu, kali 6 itu kurang lebih 5 juta lah, 5 juta gitu. Nah itulah Pak Eman. Tapi Pak Eman melaksanakan itu. Nah itulah salah satu ya, kita ngobrol terus. Salah satunya, dan bukan Pak Eman saja bantu, itu juga dari yang lain. Tapi Aki kan lebih fokus kepada yang diantar oleh Aki sendiri, yaitu saat itu dari Jawa Barat. Aki kan pemain Persi, bukan pemain nasional ya waktu itu. Itu salah satu dikatakan bahwa vasektomi itu dianjurkan oleh medis bagi keluarga yang apabila punya anak lagi lebih berbahaya begitu menurut kesehatan, dan kemudian istri yang tidak melaksanakan. Itu belum ada fatwa ulama dan lain sebagainya haram halal. Orang juga tidak tahu, Aki juga baru tahu bahwa tahun 64 sudah melaksanakan vasektomi. Kalau sejarah KB tahun 56 Aki tahu. Itu ya. Jadi yang pertama tahun-tahun 60-an itu sudah ada yang bervasektomi. Ya, satu itu alasannya seperti yang dikatakan di atas. Itu saja dulu dari Aki. Nanti kita bagaimana tahun 70, 80, 90 sampai sekarang 2025. Karena Aki ikut terus. Kenapa Aki ikut terus? Karena
pakai penyuluh. Kalau dan naik ke atasnya juga adalah kabin penyuluh, penmod ya, sampai direktur di penmod gitu. Jadi hal itu harus tahu, karena pada saat LDU tahun 1971 oleh PKBI semua kontrasepsi dijelaskan. Semua kontrasepsi saat itu, waktu itu belum kenal implan, belum banyak. Yang lebih banyak itu adalah pil, IUD, vasektomi, kondom, jelly dan lain sebagainya. Tahu seluk-beluknya, diajarkan. Tidak usahlah di sini diceritakan dulu. Yang penting bahwa vasektomi itu dilaksanakan sejak tahun 60-an dengan alasan yang tadi, yaitu istri tidak bisa tidak bisa memakai kontrasepsi karena kontraindikasi, dan yang kedua adalah jangan melahirkan lagi. Itu dulu, kita sambung besok. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.